Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ramziki. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan Mastercam 2025 proses turning. Salah satu dari job sheet gambar yang tertera pada layar laptop. Di job sheet ini, benda kerja mempunyai diameter yang paling besar, yaitu 54 dengan panjang total adalah 70 mm. Jadi job sini menggunakan satuan milimeter. Langsung saja ke tahap proses simulasi. Kita buka Mastercam. Nah, pada simulasi ini saya akan menjelaskan mulai dari penggambaran 2 dimensi, kemudian stock setup, kemudian tooling dan juga programming. Yang pertama adalah kita melakukan proses 2 dimensi atau penggambaran 2 dimensi. Untuk mempermudah, kita split layar menjadi 2, yaitu dengan menekan Windows dan arah panah kanan. Kita klik terlebih dahulu kanan, kemudian pilih PDF. Nah, kemudian kita gambar terlebih dahulu job sheet-nya atau lembar kerjanya, bendanya. Untuk proses turning kita hanya memerlukan bagian setengah dari gambar kerja. Jadi kita bisa menggambar untuk bagian yang atas ini. Jadi menggambar yang bagian atas saja. Yang pertama kita masuk pada menu wireframe. Kemudian rectangle kita buat dari paling kanan ke paling kiri. Jadi mulai dari sini. Nah, mulai dari sini. Rectangle dari tengah. Nah, kemudian masukkan ukurannya. Ini adalah panjangnya 13,5 dengan lebar, untuk lebarnya 13,5. Jangan lupa min agar sketsanya mengarah ke kiri. Kemudian dengan panjang diameter 30 dibagi setengah 15. Oke. Setelah itu kita buat dasar dari cekungan ini. Kita rectangle lagi, bebas, tarik bebas. Kemudian lebar jangan lupa dikasih min. 17 dikurangi 13,5 adalah 3,5. Kemudian dengan panjang 12. 24 dibagi 2, 12. Kemudian kita buat ini profil bukitnya. Bukit ini dengan lebar 3 mili. 3 mili. Kemudian dengan panjang 34 jadi 17. Setelah itu kita gambar cekungan kedua ini. Kita rectangle lagi. Kemudian untuk lebarnya yaitu 25 dikurangi 20 adalah min 5. Dengan panjang 26 dibagi 2 yaitu 13. Setelah itu kita gambar ini bidang minnya ini. Kita rectangle lagi. Kemudian ini panjangnya 35 dikurangi 25 adalah 10, min 10. Kemudian dengan panjang 40 ya. 40 jadi 20. 20. Nah, 20. Kemudian kita gambar yang ini. Nah, untuk zoomnya ini menggunakan scroll dari mouse ya. Untuk zoom in dan zoom out ini menggunakan scroll dari mouse. Kita gambar bukit dengan radius ini. Kita buat rectangle lagi. Bebas. Dengan lebar 45 dikurangi 35 yaitu 10. Min 10. Dengan panjang kita ambil dari puncak radiusnya. Puncak radius 54 dibagi 2 27. Dengan tinggi 27.
enter. Kemudian kita gambar cekungan ketiga ya. Ini rectangle lagi dengan lebar 50 dikurangi 45 yaitu min 5. Kemudian dengan tinggi 34, 15, 17. Jadi 34 dibagi 2 yaitu 17. Setelah itu kita buat lagi satu lagi rectangle untuk membuat ini dengan lebar 50, 70 dikurangi 50 yaitu 20. Untuk lebar 20 dengan tinggi 50 dibagi 2 yaitu 25. Nah, selesai. Kemudian kita buat ini, di sini kan ada radius ya atau fillet, kemudian ada radius. Di sini juga terdapat C atau chamfer yaitu sebesar 2 mili. Kita buat terlebih dahulu chamfernya. Kita masuk ke wireframe, kemudian modify, kemudian chamfer entities. Kita klik garisnya 1, 2. Jangan lupa input nilainya sebesar 2 mili. 2. Nah, kemudian kita buat lagi untuk radius ini. Radius ini dengan cara membuat garis bantu. Kita klik tengahnya ini sampai ada tanda garis tersilang ya. Kemudian klik, kemudian kita masukkan nilai radiusnya adalah 6. Jadi kita buat garis dengan panjang 6 mili. Kita klik sembarang dulu. Bentar, kita klik sembarang dulu. Kemudian masukkan pada kotak dialog untuk panjangnya itu 6. Setelah itu kita buat ini, circle center point sama pada wireframe, circle center point. Kita klik pada titik garis bantu yang telah kita buat, kita tarik sampai bersinggungan dengan garis, kemudian klik OK. Kemudian kita hilangkan garis yang tidak perlu dengan cara masuk ke wireframe sama modify, kemudian kita pilih divide. Kita hilangkan garis yang tidak perlu ini. Jangan langsung klik ya, jadi tempatkan pada garisnya sampai berubah menjadi garis kuning putus-putus, kemudian klik kiri. Tuh. Nah, klik kiri, langsung klik kiri saja. Kemudian ini ini hilangkan garis yang tidak perlu ini. Nah, sudah jadi. Kemudian kita buat untuk bagian yang miring ini. Di sini tertera 36. Jadi 17 ya. 17. Kita buat garis bantu terlebih dahulu 17. Kita klik bebas, kemudian kita enter 17. Nah, setelah itu ini, kemudian klik tarik ke ujung sampai ada tanda X ya. Klik, hilangkan garis ini dengan menu divide, modify, dan divide. Sudah selesai. Oke, ini ada yang salah ya. Kita ukur lebih dahulu menggunakan draft smart dimension. Kita masukkan yang vertikal, kita uji coba sini berapa, 17 36 dibagi 2 15. Oh, 18 ya ini ya. Maaf salah. Kita Ctrl Z. Ctrl Z. Nah, kita ulangi kembali. Kita masuk wireframe, kemudian endpoint, kemudian
36 dibagi 2, 15, 18. Kita klik sembarang, klik 18. Kemudian kita sikil lagi sini. Nah, oke. Kita masuk modify, hilangkan garis yang tidak perlu. Telah selesai. Kemudian kita buat fillet ya. Fillet untuk sini R5 ini masuk pada wireframe, modify, kemudian fillet entities, kita klik garis 1, garis 2. Jangan lupa masukkan nilai radius 5. Setelah itu kita hilangkan untuk garis tengah-tengah ini dengan menu wireframe, kemudian modify, filter, divide. Hilangkan. Nah, sudah selesai. Oke. Kemudian kita buat untuk bagian dalam, bentuk dalam ini. Dengan cara seperti biasa, rectangle, kita gambar dari kanan, dari kiri, paling kiri ke kanan. Rectangle bebas, kita tarik. Dan ini adalah 32 panjangnya, yaitu 16, untuk tingginya 16, kemudian lebarnya ini 15, untuk lebarnya 15, tidak perlu min karena biar sketsanya mengarah ke kanan. Oke, kemudian rectangle lagi, ini lebarnya adalah 10 dengan panjang 26 dibagi 2, yaitu 13. Kemudian ini masih kurang satu lagi, rectangle ini 15 tambah 10 yaitu 25, sementara panjang total dari titik sini ke titik sini adalah 27, otomatis untuk lebarnya adalah 2 dengan tinggi 20 dibagi 2, 10. Nah, untuk sketsa yang segitiga ini adalah mengikuti bentuk dari sudut mata bor ya. Jadi ini adalah sudut mata bor. Kemudian kita hilangkan untuk bagian tengahnya. Kita checklist terlebih dahulu. Kemudian masuk wireframe, modify, divide. Kita hilangkan. Sampai bersih. Nah, checklist. Dan untuk sketsa gambar 2 dimensi telah kita buat. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu penentuan stock setup ya. Kita perbesar saja. Nah, penentuan stock setup. Stock setup yaitu penentuan bahan dasar atau bahan modal sebelum melakukan proses pembuatan. Yaitu caranya kita masuk pada menu mesin terlebih dahulu ya. Jadi sebelum menentukan stock setup, kita pilih jenis mesin yang akan kita pakai, yaitu kita gunakan mesin bubut atau turning, kalau di sini istilahnya adalah LED. Jadi sebelumnya masuk ke menu mesin, kemudian di sebelah kiri pilih light, kemudian expand, lalu pilih default. Maka akan muncul di bilah toolpad ya, di sebelah kiri ini mesin group 1. Ini mengindikasikan bahwa kita sudah memilih jenis mesin bubut atau LED turning. Lalu untuk menentukan stock setup, kita bisa expand untuk properties ini di mesin group 1 properties, kemudian stock setup. Nah, yang perlu kita atur adalah stok dan juga cat. Untuk stok ini adalah bahan modalnya, kita mengatur bahan modalnya. Untuk cat adalah mengatur pencekaman pada bahan modalnya. Yang pertama kita atur adalah stok, kemudian pilih
left spindle atau right spindle. Jadi ini adalah penentuan letak dari spindle-nya. Pada mesin umumnya adalah left spindle ya, kita pilih left spindle. Kemudian untuk mengatur stoknya kita bisa pergi ke properties ini, klik. Nah, maka akan muncul tampilan pengaturan dari stok. Setelah itu yang perlu kita atur adalah OD dan juga length. OD di sini adalah outside diameter. Jadi pengaturan diameter bahan modal atau bahan dasarnya. Nah, untuk mengatur OD atau outside diameter kita bisa pilih select, kemudian arahkan pada diameter yang paling tinggi. Ini mengindikasikan bahwa diameter paling besar daripada kerja. Kita pilih, maka kan secara otomatis akan terdeteksi diameternya adalah 54. Tetapi saya ingin melakukan pemakanan luar atau pemakanan kasar, jadi saya lebihkan menjadi contohnya adalah 60. Jadi ada 6 mili yang akan dibubut dari sisi luar. Kemudian setelah itu kita penentuan length atau panjang total dari benda modal atau benda dasarnya. Kita masuk ke sketsa. Kan untuk gambar di 2 dimensinya adalah mempunyai panjang total yaitu 70 mm. Jadi di sini saya tidak akan menginput 70, tetapi saya input 80. Jadi untuk 10, sisa 10 itu untuk pemakanan facing. Kemudian Z ini adalah sebagai offset ya. Jadi jika kita menginput Z ini contohnya 2, kita enter. Kemudian kita klik sini. Kita preview the list. Nah, setelah kita preview ini, setelah kita memasukkan nilai Z2, maka benda akan maju di koordinat Z plus atau Z positif sebanyak 2 mili. Fungsinya ini untuk pemakanan facing. Jadi ini nanti 2 mili ini di facing. Dan enter. Dikarenakan saya melebihkan 10, maka saya input Z-nya 5. Setelah 5 maka terbagi sini 5, untuk sisi kiri 5, kanan juga 5. Kemudian simpan. Setelah stok diatur, kemudian kita mengatur cak atau pencekaman. Seperti sebelumnya kita tentukan letak dari spindle-nya, yaitu spindle kiri kita samakan saja ya. Untuk slot dan cak ini samakan left spindle. Kemudian pilih properties. Nah, di sini yang perlu diatur yaitu pada menu geometri. Yaitu pada menu parameter. Jadi untuk geometri ini mengatur bentuk dari diameter cak dan juga tebal cak itu pada menu geometri. Tapi biasanya saya memilih untuk settingan default. Jadi kita biarkan saja. Kemudian masuk pada parameter. Kemudian kita pilih clamping method, yaitu kita mencekam dari arah luar ya. Jadi kita pilih outside diameter. Kemudian kita atur pada kolom position. Yang kita atur adalah diameter dan juga Z. Diameter ini adalah diameter dari benda modal. Sebelumnya kita sudah memasukkan dengan diameter benda modal adalah 60. Kemudian Z ini adalah titik perbatasan pencekaman. Jadi semisal kita lupa untuk diameternya atau kita masih bingung di mana sih letak pencekamannya, di titik mana, maka kita bisa gunakan ini, select ini. Kemudian select, lalu kita pilih di mana batas pencekaman pada benda dasarnya itu. Contohnya kita pilih di sini. Jadi sebesar ini ada nanti yang akan disekam. Kita klik di sini. Klik pada garisnya. Nah, maka akan muncul ini seperti gambar, seperti tangga ini adalah cak. Jadi caknya sudah mencekam benda dasar. Setelah itu bisa kita simpan, kemudian simpan. Maka pengaturan dari stock setup sudah selesai. Kemudian kita akan masuk pada
langkah selanjutnya, yaitu langkah tooling dan programming. Nah, langkah pertama yang basic pada umumnya itu kita melakukan phasing ya. Melakukan phasing pada bagian kanan ini. Jadi untuk menghilangkan stok sebesar 5 mili yang setelah kita input tadi, caranya kita pilih di sini di bagian kiri atas ini general, ini adalah prosesnya. Kita bisa pilih rocking, finishing, drilling, phasing, cut off, groove, dan lain sebagainya. Yang pertama kita pilih phase ya, phase. Lalu kita pilih toolingnya atau alat pahatnya, kita gunakan default saja. Kita pilih yang atas sendiri untuk rock right. Jadi ini pahat kanan nih, bobot kanan. Kemudian kita masukkan angkanya, nomor dari tooling 1. Feed rate-nya kita buat default saja 0,2. Kemudian spindle speed ini adalah kecepatan spindle, kita masukkan 1500 ya. Ini menyesuaikan dengan kemampuan mesin. Jangan lupa kita pilih RPM. Lalu max spindle kita buat 2000 saja. 2000. Jangan lupa coolant full on untuk menyalakan coolant. Lalu setelah itu yang perlu kita atur adalah phase parameter. Kita gunakan use stock. Kemudian entry amount ini kita atur default saja, yaitu ini adalah letak pahat di atas benda kerja sejauh 2 mili. Kemudian kita aktifkan pemakanan kasarnya, yaitu ini. Jadi ini adalah rock step over, ini adalah pemakanan kasar. Contohnya kita makan sekali penyayatan adalah 2 mili, kita biarkan default. Kemudian untuk finish step over setelah pemakanan kasar, maka akan dilakukan finish step over atau langkah pemakanan finishing. Kita biarkan default saja 0,25. Intinya adalah finish step over ini lebih kecil nilainya, jadi lebih pelan atau lebih sedikit makanya. Kemudian overcut amount ini kita lebihkan 1 agar menghindari bagian di tengah-tengah yang belum tersayat pada proses phasing. Dan untuk retract amount ini adalah retract kan berarti track kembali, jadi jalan kembalinya pahat setelah pemakanan, yaitu sebesar 2 saja agar tidak kelamaan. Kemudian stok to lift ini langsung nolkan karena di phasing ini sudah tersedia proses kasar dan juga proses finishing. Jadi kita input saja 0. Passage-nya itu kita lebihkan ya, contohnya 5. Jika 1 itu maka finishing akan dilakukan 1 kali penyayatan. Kita pilih 3 saja ya, 3 saja lama-lama. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah itu maka akan muncul garis-garis. Untuk biru ini adalah sebagai penanda penyayatan, untuk kuning ini adalah retract. Nah, retract amount-nya itu, entry amount-nya itu ini, jarak dari benda kerja pahat itu sebesar 2 mili. Setelah phasing, kemudian kita pilih rocking. Untuk di sini rockingnya ada 2. Rocking itu pemakanan kasar, kita bisa pilih Kenneth rocking dan juga rocking biasa. Untuk Kenneth rocking ini adalah rocking untuk siklus. Jadi nantinya ketika kita ekspor G-chord, maka kodenya itu lebih minim dibanding kita menggunakan mode rocking biasa. Jadi kita bisa gunakan Kenneth rocking ya. Kita coba Kenneth rocking, kita pilih area yang akan di bobot kasar, dipakan kasar. Jadi kita pilih wireframe chaining, kita pilih partial, dan kita select di sini, klik pertama, ujung, dan terakhir di sini. Kita urutkan yang belum terlewati. Setelah itu kita OK. Kemudian kita gunakan tool nomor 1 sama spindle speednya 1500. Kemudian ini adalah 2000. Dan jangan lupa RPM, coolant aktif, kemudian kinetic rock parameter. Ini adalah clearance ya.
Jadi clearance ini adalah celah setelah pemakanan. Ini perlu diinput karena jika tidak diinput maka resiko pahat akan nabrak. Ini depth of cut-nya, ini pemakanannya sebesar 2. Kemudian untuk exit length-nya ini kita biarkan default. Untuk stock to lift dikarenakan ada finishing kita sisakan saja 0,2. Untuk stock to lift X-nya juga 0,2. Kemudian kita coba. Nah, di sini adalah gambar dari rocking ya. Telah berhasil. Kemudian kita proses finishing langsung. Finishingnya kita bisa ini finishing, Kenneth juga. Kita gunakan pahat finishing. Jadi kita gunakan ini finish right. Kemudian ini kita ganti 2. Untuk fit rate-nya kita perkecil 0,1 ya. 0,1. Kemudian spindle speednya kita naikkan 2000. Nah, jadi untuk finishing itu fit rate-nya kita perkecil, tetapi spindle speednya kita perbesar agar memperoleh permukaannya halus. Kemudian Kenneth parameter retake clearance-nya ini kita biarkan, kita coba biarkan saja, kemudian kita oke. Nah, sudah selesai. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah ini, pembubutan alur atau groove. Jadi ini tidak bisa digunakan rocking biasa ya, karena pahatnya akan tidak menjangkau cekungan profilnya. Jadi kita pilih groove. Lalu metodenya kita pilih chain, oke. Kita pilih profil yang akan di groove. Nah, ini kan panahnya ke atas. Aslinya kan harus ke bawah. Kita balik. Ini. Reverse. Balik. Kita pilih sini. Ini sudah terchaining, sudah benar. Kemudian oke. Kita gunakan tool yang kanan ya. Tool kanan. Nah, ini groove right ini. Kita pilih groove right ini, groove right row ini. Kemudian toolnya kita tiga. Fit rate-nya groove itu memerlukan fit rate yang rendah ya. Untuk mengamankan pahat kita tulis 0,1 atau 0,2 boleh ya. 0,1 saja geraman. Kemudian spindle speed-nya itu kita perpelan atau kita pelankan. Kita pelankan 1500 saja. Untuk max spindle-nya adalah 2000. Kita samakan semua. Oke. Ini adalah satuannya mm per revolution atau perputaran. Dan groove shape parameter ini adalah derajat dari pahat terhadap benda kerja. Kita pilih OD karena dari luar diameter. Kemudian groove rock parameter. Jadi di groove ini ada 2 tahapan ya, langsung bisa diatur, yaitu pemakanan kasar dan pemakanan finishing. Untuk stock clearance-nya yaitu kita biarkan default, ini kita biarkan default. Kemudian yang perlu kita atur adalah stock to lift ini kita sisakan untuk proses finishing. Ini adalah pergantian ya, pergeserannya kita input 75, jangan 100. Kalau 100 nanti dikhawatirkan akan menimbulkan sisa atau stok yang belum termakan. Minimal adalah 80 agar aman, kita pilih 75 agar aman. Kemudian groove wall ini adalah metode pemakanannya ya, kita haluskan atau kita step seperti tangga. Kita haluskan saja. Kemudian groove finishing ini finish step overnya, pergeserannya ini sejauh 2 mili. Kita berikan default. Stock to lift-nya, sisa stoknya kita nolkan karena sudah proses finishing. Kemudian
ini adalah gerak dari masuk dan keluarnya pahat. Coba kita defaultkan saja, kita coba, dan berhasil. Yang sudah berhasil ya. Kemudian lanjut ke profil cekungan berikutnya, kita groove lagi, chaining, kita pilih, kemudian oke. Seperti biasa kita gunakan groove right. Nah, groove right, groove. Wait, mana tadi? Bentar. Nah, ini paling atas ini, oke. Ini kita pilih 0,1 saja, dan ini 500, 9.500, dan ini adalah 2000. Kolon aktif, jangan lupa satuannya RPM. Kemudian groove shape parameter, ini OD parameter, kita biarkan default juga. Kita pilih smooth, kemudian finishing, kita biarkan default saja seperti sebelumnya. Oke. Nah, kemudian telah selesai. Lalu langkah selanjutnya kan di sini di paling kiri ini ada profil lagi ya. Jadi kita perlu membalik benda kerjanya dengan cara gunakan part handling. Ini pilih stock field. Kemudian yang perlu diatur adalah geometri. Geometrinya kita blok semua ya, sketsanya kita blok semua. Kemudian setelah itu kita enter. Lalu yang perlu diatur adalah ini, transfer position. Jadi sejauh mana yang akan ditransfer. Kita klik paling ujung sini. Nah, kemudian final position kita select. Ini adalah bayangan yang sudah terbalik. Untuk pencekaman kita taruh pada sini, pencekaman ini, nah, sebesar ini, karena sini adalah posisi paling aman dan mempunyai profil yang tercekam cukup banyak dibanding dengan lainnya. Sini, kemudian oke. Dan benda kerja sudah terbalik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses seperti awal tadi, adalah proses facing. Kita pilih facing lagi. Kita gunakan rock rake ini. Tool 1, feed rate-nya adalah 2, spindle speed-nya 1500, kemudian ini 2000 mm per revolution, RPM, kolon aktif. Kemudian phase parameter terimanya 2, rocking stoppernya 2 mili per sayatan, finish stoppernya kita biarkan default 0,25 mili, overcut amount kita lebihkan, retract amount kita lebihkan, stock to lever 0k. Oke. Setelah itu kita rocking, kita bisa pilih cannot rock, kemudian pilih profil yang akan di rocking. Nah, ini kan ke bawah, kita balik terlebih dahulu, reverse. Ini reverse. Kemudian arahkan sini. Sudah terdeteksi semua, kita pilih OK. Kita pilih ini. Kita pilih tool yang bersama, tool 1, 0,2, spindle speed-nya adalah 1500, 2000, jangan lupa mm per revolution, RPM, kolon aktif. Kemudian connect roll parameter, jangan lupa clearance. Ini beri clearance, depth cut 2. Ini untuk sisa finishing ya, untuk proses finishing. Kemudian kita OK. Setelah itu kita proses finishing langsung. Kita finishing, kita gunakan path finishing. Spindle speed-nya kita makan saja 2000 dengan pemakanan dikit, atau pemakannya itu pelan, lambat.
Kemudian jangan lupa ini ubah ke RPM. Kalau CCS ini beda ya, sudah satuannya beda. Kita ubah ke RPM. Kemudian kan finish parameter kita biarkan saja. Kemudian kita pilih. Sebentar, ada yang salah ini. Ternyata makan ya. Jadi ini makan di sini. Udah kerjanya kemakan. Kita parameter dulu. Kita delete dulu. Yes. Nah, kita ulangi lagi. Finishing, kemudian bentar, kita pilih ini dan oke. Oh, makan ya. Jadi makan kita hapus saja, kita gunakan finish biasa saja. Coba kita gunakan biasa saja, finish biasa. Shining sini sampai sini. Kemudian oke. Dan kita pilih ini, finish parameter, finish step overnya 2, number of passes 2 saja. Nah, jadi sudah tidak termakan ya, sudah berhasil. Kemudian kita kerjakan untuk alurnya ini dengan cara groove dan shining. Kita pilih profilnya dan oke. Kita pilih groove kanan ini, makanya pelankan saja. Kemudian spindle speednya 500 saja. Kemudian max spindle-nya 2000. Jangan lupa RPM. Ini kita ubah spindle speednya adalah ini biarkan saja. Ini RPM juga. Maaf, ini RPM juga. Kemudian groove shape parameter OD karena dari luar. Dan ini clearance-nya 275, kita biarkan default saja ya. Kita coba. Nah, ini ada tool yang nabrak guys ya. Jadi goalnya itu tool clearance violation. Jadi ada permasalahan pada celah. Ini bisa terjadi karena masuk dan keluarnya pahat mengenai profil. Oke, agree warning. Nah, ini caution oke. Dan kita atur lagi. Nah, kita lihat ini nih. Kita pilih yang sejajar. Kemudian ini juga sejajar. Kita coba. Nah, berhasil. Jadi keluarnya itu menabrak profil jalan selanjutnya. Nah, setelah itu kita lakukan pengeboran. Pengeboran ini dengan diameter sebentar. Vertikal ini diameternya berapa? Diameter 20 mili atau 2 cm dengan panjang yang berapa ya? 23,3. 3,3. Oke. Kita lakukan pengeboran. Kita masuk ke toolpad flat ini, turning, kemudian drill. Kita bor center terlebih dahulu sebagai jalan masuk dari bor. Tool numbernya kita buat ke 4, kemudian bitrate-nya 0,1 saja. Kemudian untuk spindle speed-nya kita perpelan 500 sama seperti groove tadi. Kemudian ini 2000. Jangan lupa RPM, coolant on. Kemudian kita atur, ini adalah penentuan lubang, yaitu penentuan titik awal dan juga kedalaman. Jadi untuk kedalaman kita untuk bore center cukup 1 cm saja atau 10 mili. Kemudian drill point ini adalah pusatnya, kita pilih sini tengah-tengah. Oke. Dan retract-nya ini adalah setelah pembuatan, maka akan retract, mata bornya akan retract. Kita biarkan default saja. Jangan lupa ini ada diatur absolute ya, agar sesuai acuan koordinat.
Jadi acuannya adalah 0,0, absolut semua, absolut. Kemudian untuk tipe pengeboran kita pilih back drill, jadi geraknya maju mundur. Untuk first back, contohnya 3 mili untuk pangkat pertama, ini tahapannya 2, declare-nya 2 saja, dualnya kita pilih 0. Ini adalah waktu setelah mata bor mencapai diameter yang diinginkan, maka jika kita input dualnya ini, maka akan berhenti sesuai inputan nilai ini. Kita biarkan saja 0, kemudian oke. Ini belum belum makan ya, ada terjadi kesalahan. Kita simulasikan terlebih dahulu. Kita tunggu, kita pelankan, dan oke. Ini tidak makan ya, tidak makan. Nah, ini ada pada ini harus min ya. Jadi kita masuk parameter drill, kemudian back drill full retract, masuk ke menu ini, dipnya ini harus minus atau harus min karena masuknya ke arah kiri. Jadi kalau input positif maka akan tidak makan. Kita coba lagi. Nah, otomatis bornya akan makan. Jadi absolut itu acuannya adalah 0. Jadi jika positif gerak ke kanan, negatif gerak ke kiri. Setelah ditandai dengan power center, maka kita lakukan pengeboran langsung diameter 2 cm. Kita beli drill, kita gunakan mata bor ini berapa? Kita coba dulu. Kita lihat 15 nah, kita gunakan ini. Di sini ada keterangan drill 20. Jadi ini diameternya 20. Untuk mengeceknya kita tekan 2 kali. Untuk mengecek diameter drillnya itu kita tekan 2 kali. Nah, ini adalah ukurannya adalah sudah sesuai 20. Oke. Kemudian kita pilih, kita masukkan terlebih dahulu nomor 5 ya. Setelah center nomor 4, 5. Kemudian bitrate-nya kita pilih 1 saja. Untuk ini kita samakan sama grooving. Kemudian 2000 rpm, coolant aktif. Kemudian back drill ini, nah diameternya langsung kita hajar segini sesuai kedalaman pada benda kerja. Ini sejauh 20 ya, sekitar 45 20 35 nih, besar 35an. Kita langsung gunakan sini. Ini 23 ya. Kita 23. Kemudian kita gunakan kalkulasi ini. Kalkulasi ini untuk menentukan besarnya sudut yang termakan pada benda kerja. Kita pilih kalkulator ini, deep kalkulator. Kemudian kita enter. Maka akan menyesuaikan. Kemudian kita gunakan back drill. First break-nya 5 langsung saja. Untuk step-nya 4, declare-nya 2. Oke, dualnya kita nolkan saja. Ini biarkan. Oke. Nah, maka kan otomatis membentuk sudut dari mata bor ini umumnya adalah 118 derajat. Kemudian kita bobot inner diameter atau diameter dalam ini menggunakan rocking. Kita bisa rocking biasa saja dan kita select areanya dari ujung sini hingga ujung sini. Kemudian oke. Lalu gunakan pahat vertikal. Ini pahat vertikal. Tapi kita harus tentukan atau kita lihat terlebih dahulu apakah pahatnya masuk pada lubang sebesar 2 cm atau pahatnya kebesaran. Kita lihat di sini IC ini adalah besarnya diameter,
kita pilih 07 saja, kemudian rekornya 4. Ini kita gunakan yang 55 derajat agar menjangkau sudut-sudut yang relatif sempit. Kemudian boring bar ini adalah bentuknya ya, ini untuk stylenya, bentuknya kita biarkan default. Nah, ini A nya itu kita lihat 16, otomatis masih cukup ya, dari diameternya itu 2 cm yang sudah terbor atau terbeling. Kemudian untuk B nya ini bebas ya, ini panjangnya. Untuk C nya ada 11. Jadi ini mungkin kita kecilkan saja 14, ini kita kecilkan 9. Oke, kemudian oke. Setelah itu rok parameter, langsung kita coba saja. Ternyata berhasil. Jika berhasil kita atur kembali. Setelah itu overlap ini kita biarkan equal step. Kemudian depth of cut-nya pemakanan ini 2. Kemudian stroke tulisnya kita biarkan 2 karena selanjutnya akan kita finishing. Entry amount-nya yaitu jarak paha dari muka ini sebesar 2,5 mili. Kita biarkan saja. Untuk rock angle-nya kita pilih pembutuhan dalam. Kemudian angle-nya 0 saja. Kemudian kita oke. Setelah itu kita finishing. Kita finishing biasa saja. Ini oke. Kita pilih yang sama. Kemudian stop olive 0 semua. Step over-nya kita perkecil, makanya 4. Kita coba. Setelah selesai, kita coba simulasi. Oke. Nah, proses finishing. Oke, sudah sesuai. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu kita melakukan pengetritan atau penguliran di profil ini. Jadi ini ada trit ya, ini atau ulir ini. Jadi ini ada keterangan M30 dikali 1,5. Jadi untuk diameter atau ukuran bahu 30 dengan kisar 1,5. Oke, sebelum itu kita balik terlebih dahulu. Kita flip stock lagi, select semua geometrinya. Oke, kemudian paling ujung, oke, kemudian final position kita pilih di sini. Kita cekam paling aman kan di sini ya, karena kalau di sini profilnya tidak rata, jadi kemungkinan berisiko. Kita cekam di sini saja, kemudian enter. Oke. Setelah itu kita lakukan penguliran di bidang ini. Caranya yaitu kita pilih treat, kemudian kita pilih treat track ya. Jadi gunakan pahat yang kanan. Ini bisa small ini, jadi ukurannya kecil. Kita gunakan medium. Dengan kisar 1,5 itu ulir, termasuk ulir yang kasar. Coba ini bitrate-nya kita perpelan saja, misalnya yaitu 1 mili. Spindle speed-nya yaitu kita pelankan saja 500. Nah, ini adalah 2000. Ternyata untuk pengaturan spindle speed ini bitrate-nya menyesuaikan ya, bergantung pada seberapa besar kita menginput pada spindle speed. Jadi contoh kita ubah ke 1000 atau ke 100 ini, maka akan menyesuaikan dari bitrate-nya. Kita ubah saja 500 mm. Kita gunakan ini saja, mm per putaran, bulan aktif.
Nah, ini adalah thread shape atau bentuk ulirnya. Untuk lead ini adalah ulir, besar ulir. Besar ulir. Satu ulirnya itu adalah 1,5. Gunakan mm per thread, jadi 1 mili per thread. Atau ini. Jadi satu ulir itu per thread gunakan yang ini 1,5. Kemudian ini saja ini. Jadi gunakan yang mm per thread. Kemudian angle-nya ini karena metrik kita gunakan 60. Thread angle-nya adalah setengah ya, setengah dari include angle ini 30. Kemudian measure diameternya. Kita klik measure diameter ke pengaturan diameter luar. Kita pilih ini, klik 30. Untuk minor diameternya kita gunakan ini, thread from select from table. Jadi untuk basic measure ini adalah diameter luarnya, kita pilih yang 30 dengan ulir 1,5. Jadi yang ini ya, lead ada ulir ya. Jadi ini mempunyai measure diameter 30. Untuk minornya diameter dalamnya adalah sekitar 28,4 ya. Dan kita oke. Yang penting yang harus dilihat yaitu measure diameternya, yaitu sesuai dengan lembar kerja 30, kemudian sesuai dengan lembar kerja juga bahwa ulir yang dipakai adalah kisar 1,5. Oke. Kemudian ini biarkan default, kemudian oke. Nah, tadi lupa untuk mengatur seberapa besar bagian yang di thread ya. Kita masuk ulang ke parameter, kita tentukan end position, berakhirnya ulir di sini. Kemudian start position dari sini. Dan kita oke. Nah, otomatis akan yang diulir pada bagian profil yang ditentukan saja. Jadi dari antara ini dan juga antara ini. Setelah selesai, coba kita simulasi semua. Dengan cara kita pilih select all operation, jadi memilih semua operasi. Kemudian kita pilih verify selected operation dalam bentuk 3 dimensi. Oke. Kita proses. Kemudian kita pelankan. Ini. Kemudian kita apply. Mulai dari rocking, finishing, flip stop, kemudian drilling, dan juga penguliran. Ini adalah hasil dari pembubutan. Oke, kita kembalikan. Kemudian itulah dari serangkaian simulasi turning, mulai dari penggambaran dimensi 2 dimensi sebagai gambar awal benda kerja, kemudian setting stock setup, kemudian tooling, dan juga yang terakhir programming serta proses simulasi dari awal sampai akhir. Sekian tutorial atau langkah-langkah simulasi Mastercam proses turning dari saya. Jika ada kesalahan dalam proses, mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.